Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwi Tabe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Sekarang kita bahas untuk lingkungan makro. Anda bisa melihat bagian di sini ya, banyak sekali dari lingkungan makro dari sisi ekonomi, politik hukum, teknologi, global internasional, kemudian demografi, sosiokultural dan alami. Kita bahas satu persatu ya. Lingkungan makro di sini adalah faktor atau kondisi yang umum ya, yang tidak terkendali. Kita tidak bisa mengendalikan kalau kita bicara dari lingkungan makro di sini. Ya, kekuatan makro di sini kita tidak bisa kendalikan. Yuk kita bahas berikutnya. Dari sisi ekonomi ya, Anda perhatikan bagian di sini ya, faktor ekonomi banyak banget dia yang berdampak pada bisnis. Terkait pertanian, terkait produksi industri, infrastrukturnya, kemudian dari sisi perencanaannya, dasar filosofi ekonominya, strategi ekonominya, kemudian siklus perdagangan, kemudian pendapatan nasional, pendapatan per kapita, ada berapa tabungan yang masuk di negara, kemudian dari sisi uang atau peredaran uang yang ada di negara kita, kemudian dari sisi tahapan ekonomi. Nah, gambaran di sini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita yang rendah itu bisa berdampak negatif pada bisnis karena masyarakat hanya punya sedikit uang untuk dibelanjakan. Ya, berikutnya dari sisi politik hukum, ya, kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif di sini memainkan peran penting ya dalam membentuk, mengarahkan, mengembangkan dan mengendalikan dari kegiatan bisnis itu sendiri. Karena kita gambarkan sebagai contoh dari sisi kita, pemerintah membuat keputusan terkait suatu peraturan itu pasti sudah disetujui oleh DPR ya. Jadi kalau ada apa-apa DPR juga ikut bertanggung jawab. Gambarannya seperti itu. Nah, berikutnya terkait teknologi. Terkait teknologi di sini ada penerapan sistematis dari sisi ilmu pengetahuan atau pengetahuan terorganisir lainnya untuk tugas atau kegiatan praktis yang disebut dengan teknologi. Saya berikan contoh gambaran tentang pengembangan teknologi dari sisi bisnis, dari sisi perbankan, misalnya perkembangan fintech yang dari 2010 udah mulai rame gitu ya, 2015 sudah banyak perbankan yang sudah mencoba ke sana. Jadi fintech dari sisi pembiayaan, dari sisi insurans dan yang lainnya banyak di sana, dari sisi payment banyak tumbuh sampai sekarang gitu. Kemudian dari sisi global atau dari sisi internasional ya. Di sini kalau dari sisi global atau internasional kita bahas bahwa pasar, kalau kita bicara dunia global, seluruh dunia adalah pasar. Jadi kalau kita bicara bisnis di era globalisasi di sini, seluruh dunia ini pasar. Jadi kita bicara bisnis itu bisa menganalisa untuk keseluruhan negara. Kita mau ekspor ke Jepang, kita harus mengikuti aturan yang ada di Jepang. Kita mau ikut ekspor ke Amerika, kita harus mengikut aturan yang di Amerika diterapkannya bagaimana, gitu ya. Kemudian dari sisi sosiokultural, sikap masyarakat terhadap pekerjaan dan kekayaan. Di sini ada dari sisi gaya hidup. Kemudian Anda perhatikan di sini ada isu etnik, ada peran orang tua, peran keluarga, agama, pendidikan dan munculnya di respon sosial terhadap bisnis. Sebagai contoh, saat ini lagi ada berita untuk kelompok yang peduli untuk kesehatan, misalnya produk Kinder Joy lagi diawasi karena ada mengandung mungkin produksi label berapa ada bermasalah, waktu dicek, nah itu langsung di stop di seluruh Indonesia untuk tidak dijual lagi. Gambarannya seperti itu. Kita perhatikan sesi demografi ya, Anda perhatikan di sini. Kalau untuk data demografi dari sisi ukuran dan pertumbuhan penduduk, kita bisa melihat setiap tahunnya ya. Biasanya BPS melakukan survei rutin gitu ya. Per 2 tahun sekali atau per 5 tahun sekali kita bisa melihat datanya. Jadi kalau Anda yang sedang melakukan skripsi nanti bisa jadikan data sekunder dari BPS gitu. Nah, kemudian dari sisi harapan hidup masyarakat,
Kita bisa melihat di demografi, kemudian distribusi penduduk pedesaan perkotaan, kemudian juga kita bisa melihat keterampilan teknologi dan tingkat pendidikan yang ada. Dari sisi alami, dari sisi bisnis alami, lingkungan alami dari satu bisnis berperan sangat penting ya, karena terkait faktor penyediaan bahan mentah dan energi untuk tiap produk yang dihasilkan. Faktor geologi dan ekologi hingga bencana bisa berpengaruh terhadap berjalannya perusahaan Anda. Sekian materi dari saya terkait lingkungan eksternal bisnis. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.